Hai Unikers, ketemu lagi di channel Unik dan Seru. Kali ini kita akan mereview film Night at the Museum, sebuah film komedi dan pertualangan yang layak untuk ditonton. Film ini diadaptasi dari novel karya Milan Trans. Film besutan sutradara Shawn Levy. Film ini mengisahkan tentang seorang ayah bernama Larry Daly yang ingin membuat anaknya Nick bangga dengan dirinya. Ternyata Larry berpisah dengan istrinya Erica, membuat keadaannya semakin sulit. Larry harus bersaing dengan suami baru Erica yang mempunyai pekerjaan yang lebih menjanjikan daripada dirinya. Salah satu cara Larry bersaing adalah menjadi wira swasta. Tapi, lagi-lagi ia mengalami kegagalan. Larry mencoba untuk melamar pekerjaan melalui sebuah agen. Larry memberitahu agen tersebut bahwa besok ia harus bekerja. Agen tersebut memberikan suatu tempat, yakni Museum Natural History. Sesampainya di museum, Larry bertemu dengan Rebecca, salah satu pemandu sejarah di museum ini. Namun, Larry ingin bertemu dengan Cecil Frederick, security museum tersebut. Setelah bercerita panjang lebar, maka Larry diangkat menjadi penjaga malam, menggantikan Cecil, Reginald, dan Gus yang sudah semakin tua. Setelah itu Cecil membawa Larry berkeliling museum, mengenalkan suatu persatu ruangan. Dengan gembiranya, Larry pun memberitahu Erica bahwa ia telah mendapat pekerjaan di Museum Natural History. Akhirnya malam pertama yang ditunggu Larry pun datang. Di museum sudah ditunggu sama Cecil, Reginald, dan Gus. Mereka memberikan kunci dan juga senter. Cecil juga memberikan buku petunjuk. Sebelum meninggalkan Larry, Cecil berpesan, jangan sampai ada yang masuk dan keluar. Larry pun kaget dan mengatakan, keluar? Tetapi Cecil tidak membalas omongan Larry. Malam pertama dimulai. Larry hanya duduk di meja informasi dan melakukan hal-hal konyol. Karena ia merasa hanya dia sendiri di museum, Larry tertidur, kemudian Larry terbangun karena ia jatuh dari kursi. Lalu ia berjalan atau mau buang air. Namun, Larry baru sadar bahwa tulang-tulang dinosaurus T-Rex tidak ada. Seakan tidak percaya, Larry mencoba menggapai tulang-tulang T-Rex. Ternyata T-Rex benar-benar tidak ada. Akhirnya Larry mendengar sesuatu. Alangkah kagetnya Larry ketika melihat T-Rex minum air. Sampai-sampai senter yang ia pegang terlepas dan membuat T-Rex sadar. Lalu T-Rex mengejar Larry. Sadar akan kondisi tersebut, Larry menelpon Cecil, mengatakan bahwa dinosaurus tersebut hidup dan apa yang harus dilakukannya. Cecil hanya mengatakan, baca buku petunjuk. Larry membaca buku petunjuk poin pertama. Lempar tulangnya. Setelah lemparan pertama, Larry langsung kabur. T-Rex mengejarnya kembali. Ternyata T-Rex hanya ingin bermain-main dengan Larry. Larry baru sadar bahwa semua yang di museum itu di malam hari bisa hidup. Larry berjalan dan ketemu dengan manusia purba, kepala batung raksasa yang meminta gam-gam dan memperingatkan Larry akan Attila. Larry berlari akibat kejaran Attila dan masuk ke dalam lift. Beruntung Larry bisa selamat. Dari lift, ia menuju ke ruangan dasar. Di sini ia menemukan Sacagawea. Ia berasal dari suku Indian yang menjadi petunjuk jalan dari ekspedisi Lewis dan Clark. Pembicaraan mereka terhenti karena ada kaca pemisah. Ketika ia jatuh, dan ia berada di peperangan saudara antara Amerika Utara dan bagian selatan. Setelah lepas dari perang saudara, Larry keluar dan membaca petunjuk kedua. Kerangkeng singanya atau mereka akan memakanmu. Alangkah terkejutnya Larry melihat banyak hewan Afrika. Setelah berhasil mengunci hewan-hewan tersebut, ia membaca petunjuk selanjutnya. Periksa ulang sabukmu, monyet mungkin mencuri kuncinya. Benar saja, monyet mencuri kuncinya dan ia berusaha membujuk monyet tersebut. Namun, monyet tersebut menggigit hidung Larry. Monyet juga mengambil buku petunjuk dan merobek-robeknya. Larry sangat kesal.
Ketika Larry duduk di kursi, ia dikejutkan ada semacam jarum yang menusuk pipinya. Dan ternyata jarum itu berasal dari senjata suku Maya. Larry juga ketemu dengan Cowboy Jedediah dan para pekerja kereta api dan mengikat kakinya. Larry pun terjatuh dan mereka menabrak Larry dengan kereta api mereka. Larry bisa bangkit, namun ia bertemu dengan Octavius, Kaisar Romawi, dan membombardir Larry, namun ia diselamatkan oleh penunggang kuda yakni Theodore Roosevelt. Pertemuan dengan Theodore membuat ia paham mengapa semua isi museum ini bisa hidup di malam hari. Itu dari tablet Ahmenrah. Siang harinya, Larry bertemu dengan Cecil and the gang dan menceritakan pengalamannya. Kemudian Cecil menyarankan untuk mendalami dan membaca buku sejarah. Siang itu ia bertemu dengan Rebecca dan bercerita tentang sejarah. Ia mulai belajar sejarah dari buku, internet, dan dari manapun yang ia bisa pelajari. Pada sore hari, Larry bertemu dengan Cecil and the gang sekaligus acara perpisahan. Namun, Reginald tidak keluar bersama dengan yang lain. Ia membuat sebuah salinan kunci. Malam berikutnya, Larry menyusun rencana agar penghuni museum bisa ditangani. Namun belum semuanya tertangani, kekacauan sudah terjadi di museum. Monyet mengambil kunci dan membuka jendela museum, dan para penghuni museum pun keluar. Dia adalah manusia purba. Jika ada penghuni yang keluar dan terkena matahari, maka mereka akan menjadi debu. Akibat kejadian tersebut, Larry dipecat. Namun, dia meminta kesempatan semalam lagi. Dan Dr. McPhee memberikan kesempatan lagi. Malam itu, Rebecca belum pulang. Ia duduk di depan patung Sacagawea. Karena Rebecca buntu atas penelitiannya. Larry menyuruh Rebecca untuk pulang karena peraturan yang ada di museum tersebut. Saat Rebecca sudah meninggalkan ruangan itu, Larry baru sadar bahwa ia bisa membantu penelitian Rebecca. Ia mengatakan bahwa semua isi museum ini bisa hidup di malam hari. Namun Rebecca menganggap itu seperti lelucon. Malam itu Larry ditemankan oleh anaknya. Sampai waktunya penghuni museum tidak ada yang bergerak. Larry curiga, pasti ada yang mencuri tablet Ahmenrah. Benar saja, tablet itu dicuri oleh Cecil and the gang. Tablet itu dipegang oleh anaknya. Kemudian Larry meminta anaknya untuk memutar bagian tengah dari tablet tersebut. Maka semua isi museum bisa hidup kembali. Tetapi Larry harus mendapatkan pukulan dari Cecil. Terjadi kejar-kejaran antara Cecil dan anaknya. Sesampainya di mumi Firaun, tablet tersebut diambil oleh Cecil. Kemudian Larry dan anaknya dikurung di tempat tersebut. Theodore datang dan mengatakan bahwa Larry sendirilah yang harus menyelesaikannya. Larry membuka mumi Firaun dan bangkitlah Raja Ahmenrah, lalu meminta tabletnya. Kemudian Larry memberitahu bahwa tabletnya dicuri oleh Cecil and the gang. Lalu mereka keluar dan melihat kekacauan. Attila masih terus memburu Larry. Ternyata Attila punya kisah sedih di masa lalu. Kemudian Larry mengajak semua penghuni museum untuk bekerja sama menangkap Cecil and the gang. Lalu semuanya sepakat untuk bekerja sama dan menangkap Reginald dan Gus. Namun Cecil belum tertangkap dan berusaha untuk kabur. Namun akibat bantuan dari Sacagawea, akhirnya Cecil bisa ditemui jejaknya. Ia berusaha kabur dengan kereta kuda dan ingin melanggar Sacagawea. Sacagawea bisa diselamatkan oleh Theodore, walaupun tubuh Theodore terbagi dua. Larry mengejar memakai kuda Theodore, dan manusia kerdil memancing T-Rex untuk ikut mengejar Cecil. Walaupun pada faktanya T-Rex hanya mengejar tulang yang dibawa oleh manusia kerdil. Kereta kuda yang dibawa Cecil hanya akan berhenti jika ada kata kuncinya. Larry meminta Cecil untuk berhenti lalu mengetahui kata kunci tersebut. Keretanya tiba-tiba berhenti dan Cecil terpental.
Cecil ditangkap dan diserahkan ke Attila untuk dikoyak-koyak, namun Larry melarangnya. Attila hanya memintanya sedikit saja. Kemudian, semua penghuni museum masuk kembali dengan tablet Ahmenrah. Larry menghubungi Rebecca agar datang di museum. Alangkah terkejutnya, ia melihat isi museum hidup, dan Rebecca bertemu Sacagawea untuk penelitiannya. Saat siang hari, Larry dipecat dari penjaga malam akibat banyak berita tentang museum. Semuanya berubah setelah Dr. Maxby melihat pengunjung yang banyak, dan Larry tidak jadi dipecat dan filmnya pun selesai. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.